dalam sistem peradilan ya, itu kan memang terdiri dari diantaranya ada majelis hakim ya sebagai pembaca perkara, ada penuntut umum ya, yaitu jaksa, ada pula penasihat hukum yaitu advokat. Nah diantaranya melihat terdapat dinamika ya kericuhan yang ditenggarai dengan tidak fokusnya ataupun tidak konsentrasi terhadap sidang tersebut ya, menjadi tidak beraturan lagi. Ini memang sangat disayangkan ya, apalagi seorang advokat ini menjadi penasihat hukum, ini merupakan pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang mulia ya, officium nobile ya. Jadi kita ini sebenarnya disetarakan terhadap penegak hukum lainnya gitu loh, menjalankan perintah undang-undang. Tentunya sebagai penegak hukum ya, tentu perlu menjaga marwah ya, wibawa, kehormatan ya, di dunia peradilan ya. Jangan sebaliknya untuk mencederai marwah, wibawa peradilan ya, itu bisa menimbulkan suatu timbulnya peranan contempt of court tersebut. Nah, iya bang. Menurut yang bersangkutan ini katanya dirinya meminta untuk sidang tersebut tertutup pada hakim, terbuka maaf. Namun hakim malah menjalani sidang tersebut dengan tertutup bang. Itu bagaimana bang? Kan kalau seperti itu kan memang semua kendali ada atau hak ada di hakim ya bang. Untuk terdakwa sendiri memang bisa untuk meminta jalannya persidangan ini terbuka atau tertutup bang, karena dari terdakwa ini takut seperti kasus si Ronald Tanur ini bang, karena tertutup ada hal sesuatu yang tidak diinginkan bang jadi gitu. Ya sebetulnya mau dikatakan sifatnya terbuka ataupun tertutup itu menjadi hak prerogatif ya majelis hakim melihat daripada peran ataupun prinsip ya, keadaan yang mana memang tidak elok ya untuk disaksikan, untuk didengar, untuk dilihat oleh masyarakat umum. Tentunya itu perlu untuk disikapi secara positif ya bagi para pihak, terutama penuntut umum maupun penasihat hukum. Hal ini perlu ada kejelian pula ya bagi terdakwa juga ya, apalagi merupakan seorang advokat yang paham terhadap hukum acara ya. Itu ada mekanismenya ya, bila mana memang ya tidak setuju terhadap pendapat prerogatif si majelis hakim ya, dengan catatan-catatan ataupun dituangkan di dalam replik ataupun pembelaan gitu loh tentang keberatan dan sebagainya. Jadi jangan melakukan suatu arogansi yang menimbulkan kegaduhan, sehingga itu bukan menjadi contoh ya, jadi menjadi tabiat yang merupakan perilaku negatif ya, perilaku menyimpang ya, ataupun perilaku terhadap profesi yang bisa mencederai dirinya ya, karena kita menobatkan sebagai profesi yang officium nobile ya, ataupun profesi yang terhormat ataupun yang mulia ya, mensejajarkan terhadap profesi-profesi yang memiliki wibawa. Tentunya dengan adanya peristiwa tentu menjadi merusak ya marwah kewibawaan profesi officium nobile. Ya, hal itu ya merupakan suatu perbuatan bagi advokat ya, yang siapnya advokat ini kan sudah memiliki kemampuan intelektual yang tinggi ya.
Karena kan menjadi suatu orang advokat ini minimum sarjana hukum ataupun strata 1 ya, dulu dari universitas yang memiliki fakultas hukum atau prodi hukum ya. Tentunya ini bukan merupakan warna ya premanisme, warna ugal-ugalan ya. Jadi mempunyai mindset ya, pola pikir yang maju ya, yang memiliki analisis yang tinggi ya. Hal itu tidak digunakan. Apakah itu betul merupakan advokat yang memiliki intelektual hukum ataupun kapasitas pendidikan tinggi, atau memang sehariannya bergelut di simpangan pasar ataupun simpangan preman ya. Jadi sehingga tidak mengenal yang namanya etika ataupun moral ya, sehingga adabnya injak-injak seperti menaiki meja. Hal itu tidak wajar, tidak patut untuk ditiru bagi advokat-advokat muda ataupun advokat-advokat yang hendak menjadi advokat ataupun para mahasiswa ya yang sedang belajar di fakultas hukum ya. Tentu itu bukan menjadi contoh ya. Hal itu menjadi filterisasi sehingga kita melaksanakan intelektual sarjana kita dengan analisa yang tinggi dan beradab. Nah, Bang, sebagai akademisi hukum, Abang melihat kejadian itu melanggar kode etik sebagai sebagai orang yang ahli di bidang hukum nggak sih, Bang? Dan juga lisensi dia sebagai penegak hukum bisa dicopot nggak, Bang? Dicabut, Bang? Atau ya, jadi setiap organisasi advokatnya itu sudah pasti memiliki kode etik ya advokat ya, yang di situ nanti akan membela profesi ataupun menindaklanjuti marwah profesi ya, dan juga mengawasi profesi dan juga memberikan sanksi-sanksi terhadap profesi. Hal ini akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut ya yang merupakan organisasi advokat yang ideal ya, yang memberikan citra ya yang baik bagi masyarakat ya. Tentunya tidak serta-merta organisasi advokat itu akan mendukung hal yang merupakan kecaman negatif ya, yang memberikan warna pudar ya bagi organisasinya, terutama mencederai rekanan sejawat advokat yang bernaung ya di dalam organisasi tersebut ya. Mestinya organisasi yang dinakodai oleh ketua umum ya ataupun ketua-ketua bidang ya, ini perlu menyikapi secara keras ya, menyikapi secara untuk membersihkan nama baik profesi sejawatan dan wadah organisasi advokat tersebut. Bang, namun si RN sendiri bilang kemarin kalau memang dia merasa tidak adil dalam sidang tersebut, karena dalam sidang tersebut dia lebih baik langsung saja sekalian dirinya ditangkap, Bang. Maksudnya begitu, Bang. Bagaimana Bang? Oh, kalau begitu memang begini. Kalau seorang terdakwa itu tidak ditahan ya, itu merupakan tahanan kota atau tahanan rumah ya. Itu kebijakan daripada sistem pidana kita ya, melalui kewenangan di diskresi peradilan maupun penuntutan ya. Hal ini itu mesti harus melalui namanya prosedural ataupun mekanismenya ya. Bisa dilakukan penetapan oleh penuntut umum ya untuk seorang terdakwa dapat ditahan karena diduga akan melakukan menghilangkan
barang bukti ya, akan melarikan diri, akan melakukan perbuatan meskipun tidak serupa, tapi perbuatan yang dapat mencederai ataupun mengulangi ya perbuatan pidana seperti itu. Hal ini menjadi suatu representatif ya sebetulnya bagi penuntut umum untuk melakukan penetapan tersebut. Bagaimana Bang kalau Abang melihat si Hotman sendiri Bang, yang kemarin pasti dia tetap tidak terpancing Bang, tetap calling down, tetap kalem Bang. Bagaimana Bang? Jadi beliau itu kan memang seorang yang memiliki pengalaman di bidang hukum acara ya. Terutama beliau itu paham kapasitas yang sedang dijalani ya sebagai saksi ya. Tentu beliau tidak serta-merta bersikap seperti layaknya dia sebagai penasihat hukum ya. Tentunya banyak yang memberikan apresiasi ataupun antusias positif bagi beliau ya. Tentunya beda pula beliau memang kita kenal suka nyeleneh ya, suka ramai ya, suka sibuk ya dengan gaya ataupun style bicaranya ya. Namun bagi kami sebagai advokat ya, tentu beliau sangat dewasa menyikapi posisi selayaknya memahami hukum acara. Jadi memang seperti itulah perannya visi mobil ya. Jadi dapat menjaga marwah prinsip peradilan ya. Walaupun kita menjadi status apapun ya, tentu kita tidak boleh untuk mencederai ya ataupun menginjak ya marwah kita ya. Kita menjunjung tinggi kewibawaan, kehormatan ya, martabat seperti itu. Himbauan bagi seluruhnya masyarakat ya ataupun bagi mahasiswa ya fakultas hukum yang sedang menjalani belajar hukum, dan juga bagi calon advokat yang sedang menempuh pendidikan advokat ataupun yang telah menjadi advokat ya. Tentu kita perlu yang namanya menjaga adab ya, marwah, wibawa ya, kehormatan ya. Karena kita sebagai profesi hukum ya, yang kita yakini bisa mulia, bisa hormat ya. Nah, karena menjadi suatu ofisi mobil ya, tentunya pandai-pandai dalam saling menghargai dan menghormati sejawatan ataupun antar mitra sejawatan ya. Tentunya boleh kita bersetegang, boleh kita bertanding ya secara hukum, boleh kita melakukan debat ya. Tetapi itu ada batasan secara etika moral ya. Nah, kalau pun seperti itu, tentu kita akan terjaga untuk tidak melampaui batasan. Jadi kuncinya perlu ada batasan-batasan tersendiri menjalani profesi advokat yang ofisi mobil.